Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Dalam sukacita hari ini, dalam Minggu Paskah, kita akan ditabur oleh firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada hari ini akan diambil dari Matius 28 ayat 1 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada Minggu Paskah pada hari ini dibuat topik adalah kuasa kebangkitan Yesus. Dalam firman Tuhan Matius terlebih dahulu dikatakan demikian, bahwa pagi-pagi benar setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Di dalam tradisi Yahudi, bahwa perhitungan hari dimulai dari jam 6 sore sampai jam 6 sore hari berikutnya. Artinya, kalau hitung Sabat adalah dimulai dari jam 6 sore Jumat sampai jam 6 sore hari Sabtu untuk kita. Dan di dalam hukum Yahudi, hukum Sabat sangat ketat, di mana setiap orang tidak boleh melakukan apapun, aktivitas apapun di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Termasuk banyak hal yang tidak bisa dilakukan, dan sampai perkembangannya hingga pada saat ini, bahkan mematikan dan menghidupkan AC pun tidak boleh pada hari Sabat. Oleh karena itu, pada Sabat mereka berhenti total, tidak melakukan apa-apa. Demikian dengan yang mengasihi Yesus, murid-muridnya dan para pengikutnya tidak melakukan apa-apa. Mereka menunggu lewat Sabat. Dan dikatakan pagi-pagi benar menjelang fajar menyingsing. Kita ini bisa bayangkan sekitar jam 4 atau jam 5 pagi mereka pergi menuju ke tempat pemakaman Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita baca di dalam
surat daripada Markus dikatakan ada 3 orang yang berangkat, meskipun di dalam firman Tuhan pada saat ini dikatakan adalah Maria dan juga Maria Magdalena dan seorang Maria yang lain. Dan di dalam Markus dikatakan Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome itu yang berangkat. Itu bisa kita lihat dalam Markus 16 ayat 5. Dan mereka sempat berpikir apa yang harus dilakukan dengan batu yang besar ini. Apa yang harus dilakukan dengan batu yang akan digulingkan. Mengapa demikian? Di dalam kehidupan orang Yahudi, orang-orang tertentu dikubur di dalam batu. Ada sebuah batu yang besar, maka diukir, dilobangin. Kemudian setelah dilobang akan ada tempat di mana mayat bisa diletakkan terlentang. Setelah itu biasanya bagi orang-orang Yahudi yang dikubur demikian akan diolesi dengan rempah-rempah sehingga mayatnya awet lama untuk menjadi membusuk. Dan memang setelah itu dilakukan, biasanya keyahudian apabila sudah tulang belulang maka dimasukkan tulang belulangnya ke guci dan ditempatkan di tempat lain di dalam kuburan yang sama tersebut. Sehingga itulah yang mau dilakukan oleh Maria dan Maria yang lain ini, bagaimana agar tubuh Yesus menjadi awet. Ada keinginan mereka agar tubuhnya tidak membusuk. Namun yang terjadi adalah di dalam ayat 2 terjadi gempa yang sangat dahsyat yang menjadikan batu terguling karena ada malaikat Tuhan turun dari langit dan batu itu terguling. Secara pertama pergumulan mereka sudah diselesaikan. Pertama mereka takut siapa yang akan menggulingkan, ternyata menjadi terguling. Tapi di dalam diri mereka juga ada pertanyaan yang pasti, bagaimana bisa terjadi demikian? Oleh karena itu ketika mereka berjumpa dengan malaikat yang wajahnya bagaikan kilat itu, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Jangan takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Kalimat yang dikatakan oleh malaikat itu adalah, "Jangan takut, sebab aku tahu engkau mencari Yesus yang disalibkan itu." Jadi apa ketakutan-ketakutan yang terjadi di dalam diri mereka? Yang pasti, yang pertama adalah ketakutan ideologi, di mana apabila kejadian itu terjadi dan diketahui oleh orang raja bahwa mayat telah hilang dan mereka ke sana, mereka akan dihukum karena dianggap sebagai pencuri mayat, di mana mayat yang Yesus yang di dalam kuburan itu telah hilang. Yang kedua adalah ketakutan perasaan. Ketakutan perasaan yang terjadi adalah mereka menjadi takut secara psikologi. Apakah tentang mitos-mitos, apakah tentang hal-hal yang lain yang menjadikan ketakutan-ketakutan di dalam diri mereka ketika mayat Yesus tidak dijumpai. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, namun di dalam firman Tuhan pada kali ini dikatakan, ia tidak di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihat tempat ia berbaring. Seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, bahwa kuburan orang Yahudi itu bagi sebagian orang Yahudi, bukan semuanya, karena ada juga yang dikubur di dalam tanah, tapi bagi sebagian orang yang dikubur di batu itu tinggi daripada mulut batu atau mulut kuburan itu atau pintu kuburan itu sekitar 1 meter sampai 1,5 meter. Dan bahkan sebagian kita harus membongkok agar bisa masuk ke dalam.
Namun kalau kita dari sisi kiri melihat ke sisi kanan, maka kita akan melihat bahwa di mana letak daripada Yesus diletakkan itu, tanpa harus masuk ke dalam. Maka dikatakan mari lihat. Namun di nats yang lain dikatakan mereka masuk dan mereka melihat bahwa tidak ada lagi Yesus di sana. Yang ada adalah kain kafan Yesus yang terlipat dengan rapi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika hal ini dikatakan dalam firman Tuhan pada saat ini, ketakutan mereka mau dihilangkan. Maka kalimat yang dikatakan adalah jangan takut. Kalimat kedua yang dikatakan ketika mereka tiba-tiba berjumpa dalam ayat 9 juga, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat 10 dikatakan, maka Yesus berkata kepada mereka, jangan takut. Ternyata yang mau diusir pertama di dalam kebangkitan Yesus adalah ketakutan, Bapak Ibu yang terkasih. Perasaan takut. Takut oleh karena ditinggalkan oleh gurunya, di mana perasaan loneliness, perasaan sendiri, perasaan telah terabaikan masuk dalam diri mereka. Takut terhadap ideologi yang akan kemungkinan menjadi menyerang mereka. Takut terhadap psikologi, di mana ada ketakutan-ketakutan terhadap mitos ataupun yang lain itu yang membuat mereka menjadi takut. Namun kebangkitan Yesus yang pertama diusir adalah dikatakan jangan takut. Itulah kuasa kebangkitan Yesus yang pertama, adalah mengalahkan ketakutan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan pada saat ini manusia hidup di dalam ketakutan. Manusia takut untuk berinteraksi satu dengan yang lain. Manusia takut terinfeksi oleh virus COVID-19. Manusia takut untuk keluar rumah. Manusia takut untuk melakukan aktivitas yang banyak yang berhubungan dengan orang lain. Itu adalah ketakutan-ketakutan yang terjadi. Firman Tuhan dikatakan jangan takut. Sebagaimana perempuan-perempuan yang datang pada saat itu untuk menjamah Yesus, untuk memihaki Yesus, dikatakan jangan takut. Ketika Yesus mengatakan jangan takut, sebenarnya dan malaikat mengatakan jangan takut, sebenarnya yang mau dikatakan kuasa kebangkitan Yesus lebih dahsyat dan lebih luar biasa daripada yang lain. Apa dahsyatnya? Bapak Ibu yang terkasih, kalau Yesus mampu mengalahkan kematian, di mana kematian adalah bagi seluruh manusia pada saat ini adalah penyakit yang belum bisa untuk diatasi, keadaan yang belum ada penyelesaiannya kecuali penguburan. Namun Yesus telah bangkit dan mengalahkan kematian, maka dikatakan jangan takut. Di dalam Yesus segala pergumulan, segala persoalan, segala apa yang kita anggap menjadi beban hidup bisa diselesaikan, karena Yesus sudah menyelesaikan masalah yang besar, yaitu kematian itu sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Yesus mengatakan dan malaikat mengatakan jangan takut di dalam kebangkitan ini, artinya kita tumbuhkan dalam diri kita ketika kita hidup di dalam Kristus. Yang terutama dalam diri kita adalah hidup menjadi percaya, menjadi beriman, menjadi menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah, yaitu Yesus Kristus. Ketika Yesus bangkit, kita menjadi tidak takut. Bukankah dikatakan ketika mulai menyebar wabah pada saat ini, yang dikatakan kepada kita adalah tetap tenang, tetap semangat, dan bahkan ada beberapa yang sembuh dari COVID mengatakan hati yang gembira adalah obat. Ketika kita selalu memuji Tuhan, maka kita akan menjadi terobati. Ternyata itu didapatkan ketika kita menjadi nyaman dan mengatakan saya dekat dengan Yesus Kristus. Ketika itu kita katakan dan kita meyakini bahwa Yesus sudah bangkit daripada kematian, ketakutan di dalam diri kita dihilangkan, dimusnahkan. Yang muncul adalah keberimanan dan percaya atas kebangkitan itu, di mana Yesus sudah menyelesaikan kematian dan bisa juga menyelesaikan berbagai persoalan pergumulan dan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita
pasti akan bisa diselesaikan oleh Yesus Kristus. Kuasa yang berikutnya yang dikatakan oleh firman Tuhan ketika jangan takut adalah pergilah. Orang yang mengetahui bahwa Yesus bangkit, dia tidak akan diam diri. Dikatakan firman Tuhan pada saat ini, pergilah ke Galilea. Mari kita bayangkan Bapak Ibu, mereka berada di Yerusalem, di mana Yesus dikuburkan. Mereka harus pergi ke Galilea yang memiliki jarak tidak dekat. Kalau berjalan kaki entah beberapa hari jalannya. Makanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, dia tidak menjadi berdiam diri dan merenungi ataupun meratapi nasibnya, tapi dia pergi untuk menyongsong Yesus di Galilea. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mengatakan percaya akan kebangkitan Yesus, kita akan pergi menghadap Yesus. Kita akan pergi menyusul kepada Yesus di dalam iman kita, bahwa kita akan berjumpa dengan keselamatan yang sudah disediakan oleh Yesus Kristus. Kita akan berjumpa dengan kesehatan yang sudah disediakan oleh Yesus. Kita akan berjumpa dengan Yesus yang sudah membangkit daripada kematian itu. Itulah orang yang percaya kepada kebangkitan Yesus Kristus. Dan yang ketiga adalah yang dikatakan setelah pergi, beritakanlah. Kalimat ketiga adalah beritakanlah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, orang yang sudah percaya akan kebangkitan Yesus tidak akan menyimpan di dalam hatinya kebangkitan itu. Kenapa? Karena memang kebangkitan itu begitu berharga. Kebangkitan itu sangat luar biasa, sehingga sesuatu yang luar biasa dan berharga itu tidak mungkin kita simpan dalam hati. Kita akan membagikan kepada orang lain, sehingga orang lain juga menerima sebagaimana kita sudah menerima Yesus yang sudah bangkit itu. Orang yang sudah mengakui bahwa Yesus sudah bangkit itu, berjumpa dengan Yesus di dalam imannya, dia akan menceritakan kebangkitan itu, bahwa kuasa Yesus luar biasa, kuasa Yesus dahsyat untuk memulihkan dan menyembuhkan kehidupan kita. Oleh karena itu, orang-orang yang percaya kepada Yesus, dia tidak akan tinggal diam ketika banyak pergumulan terjadi di dalam lingkungannya. Dia tidak akan menjadi menutup telinga, menutup mata, dan menutup hati ketika ada sebuah jeritan-jeritan di tengah-tengah kehidupannya. Dia akan hadir untuk menolong, untuk menyembuhkan, untuk juga melepaskan orang dari pergumulan-pergumulan yang dihadapi dalam perjalanan kehidupan. Dia pergi. Ketika gereja menjadi pergi di dalam kebangkitan Yesus, dia akan menjadi berdiakoni. Dia akan menjadi menolong, membantu, dan memberikan solusi terhadap pergumulan-pergumulan terjadi. Kenapa? Karena dia sudah terlebih dahulu menerima solusi, menerima pertolongan, menerima jamahan daripada Kristus Yesus melalui kebangkitannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita selayaknya adalah bersuka cita. Kenapa? Karena Yesus sudah mengalahkan kematian. Karena Yesus sudah mematahkan kematian dan dia bangkit untuk selama-lamanya. Sehingga kita menjadi beroleh kebangkitan itu, beroleh keselamatan itu. Sehingga kita menghilang ketakutannya, menjadi orang yang menjadi pergi dari persoalan kepada sukacita, dari pergumulan menjadi kepada sesuatu solusi, dan memberitakan tentang keselamatan itu. Itulah kuasa kebangkitan Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus bukan hanya sebuah paradigma, namun secara total merubah kehidupan dan menjadikan kehidupan itu menjadi bermakna bagi orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, mari hidupi Kristus Yesus. Mari bersama Kristus yang sudah bangkit itu, hilangkan ketakutan, namun munculkan iman dan optimis. Seberat apapun persoalan itu, tetap menyatakan Yesus sudah bangkit. Oleh karena itu, persoalan saya pasti sudah diselesaikan. Seberat apapun persoalan itu, mari menjadi pergi, jangan menjadi tinggal diam, tapi menjadi pergi dari satu arah ke tempat yang lain, dan menyatakan berjumpa dengan Yesus dalam perjumpaan-perjumpaan kehidupan. Tidak menjadi meratapi nasib, namun pergi untuk berjumpa dengan Yesus di Galilea, berjumpa dengan Yesus di dalam perjumpaan-perjumpaan sukacita.
Dan dengan demikian juga kita akan juga menyatakan dan memberitakan tentang keselamatan itu melalui sikap, melalui solusi di dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu kuasa kebangkitan ini, kuasa kebangkitan Yesus Kristus mau ditaburkan di dalam kehidupan kita sehingga kita hidup di dalam kebangkitannya. Bapak Ibu yang terkasih, mari bangkit. Mari bangkit bersama Kristus yang bangkit. Mari menjadi tetap menyatakan kemuliaan Allah dan tetap menjadi bersaksi di dalam segala keadaan yang kita alami. Dengan demikian kita menjadi bersukacita tetap beriman di dalam segala keadaan yang Tuhan boleh izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, jadikan firman-Mu menjadi menghidupi kami. Ketika kami lemah, kami dibangkitkan untuk menjadi kuat. Ketika kami putus asa, kami dibangkitkan untuk semangat. Ketika kami di dalam sebuah keadaan kekhawatiran, kami dibangkitkan untuk melihat kebangkitan Kristus Yesus, sehingga kami menjadi dalam keadaan nyaman dan tenteram menjalani kehidupan kami. Jadikan firman-Mu menjadi berbuah dalam kehidupan kami, dan kami menjadi penabur firman di dalam perjalanan kehidupan. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.